Ternyata, insting seorang ayah memang tidak selalu bisa dijelaskan. Tapi, kadang justru insting itulah yang menyelamatkan masa depan anaknya. Ayahku pernah berkata, kalau hati ayah belum tenang, jangan pernah abaikan. Saat itu aku menganggap beliau hanya terlalu khawatir. Aku bahkan sempat berpikir, ayah terlalu berprasangka kepada calon suamiku. Sampai akhirnya, sebelum aku lanjut menceritakan semuanya, aku penasaran, kalian yang lagi dengar ceritaku ini nonton dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang satu daerah denganku. Semua yang dikhawatirkan ayah, benar-benar terjadi. Aku baru sadar, calon mertuaku ternyata sudah menyiapkan rencana agar seluruh utang keluarganya menjadi tanggung jawabku setelah kami resmi menikah. Kalau hari itu aku tetap mengucapkan ijab kabul, mungkin bukan hanya tabunganku yang habis, tapi juga masa depanku. Namaku Alia, usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan farmasi di Bandung. Pekerjaanku menuntutku teliti. Setiap hari aku memeriksa laporan keuangan, menghitung biaya operasional, mencocokkan angka yang kadang berbeda hanya beberapa rupiah. Karena sudah terbiasa bekerja dengan angka, aku juga terbiasa mengatur keuanganku sendiri. Aku bukan perempuan yang suka hidup mewah. Aku lebih senang menyimpan uang daripada membeli barang yang sebenarnya belum kubutuhkan. Aku masih memakai mobil yang kubeli 3 tahun lalu. Masih nyaman dipakai. Masih terawat. Jadi menurutku belum ada alasan untuk menggantinya. Kalau teman-temanku sering menghabiskan bonus untuk liburan, aku justru langsung memindahkannya ke tabungan. Begitu juga THR, insentif tahunan, dan uang lembur. Sedikit demi sedikit. Tanpa benar-benar kusadari, tabunganku akhirnya mencapai sekitar 420 juta rupiah. Semua itu sudah memiliki tujuan. Aku ingin setelah menikah nanti, aku dan suamiku bisa membeli rumah sederhana. Tidak perlu besar. Yang penting cukup untuk memulai kehidupan baru. Aku tidak ingin memulai rumah tangga dengan utang yang terlalu besar. Karena itulah, aku rela hidup lebih hemat selama bertahun-tahun. 4 tahun sebelum semua kejadian itu, aku dikenalkan dengan seorang laki-laki bernama Rian. Kami dikenalkan oleh teman yang bekerja di perusahaan berbeda. Awalnya hanya saling bertukar nomor telepon. Sesekali mengobrol. Lalu mulai bertemu saat akhir pekan. Hubungan kami berjalan pelan. Aku memang tidak pernah terburu-buru soal perasaan. Aku lebih percaya melihat sikap seseorang dalam waktu yang cukup lama. Selama mengenal Rian, yang kulihat memang hanya sisi baiknya. Dia sopan, rajin bekerja, tidak suka berbicara kasar. Kalau kami sedang berbeda pendapat, dia lebih sering mengalah. Beberapa kali Rian juga datang ke rumah, membantu ayah memperbaiki pagar, mengangkat galon. Bahkan pernah menemani ayah ke bengkel saat mobil beliau mogok. Ibuku sangat menyukai Rian. Beliau sering berkata, kalau memang jodohnya Rian, ibu ikut senang. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Karena dalam hati, aku juga mulai yakin. Sampai suatu malam, sekitar 6 bulan sebelum tanggal akad ditentukan, ayah memanggilku ke teras rumah. Saat itu hujan baru saja berhenti. Udara terasa cukup dingin. Ayah sedang duduk sendirian sambil memegang secangkir teh hangat. Nak. Iya, ya. Duduk sebentar. Aku duduk di samping beliau. Kupikir ayah hanya ingin mengobrol seperti biasanya. Namun beberapa detik kemudian, beliau justru menatapku cukup lama. Ayah mau ngomong sesuatu. Apa, Yah? Ayah menarik napas pelan. Jangan marah ya. Aku tersenyum. Enggak akan. Beliau kembali diam beberapa saat. Seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Lanjutkan hubunganmu sama Rian kalau memang kamu yakin. Tapi, hati ayah belum tenang. Aku mengernyit. Belum tenang kenapa? Ayah menggeleng pelan. Itu yang ayah juga nggak tahu. Cuma, setiap keluarga mereka datang ke rumah, ayah selalu merasa ada yang mengganjal. Aku tertawa kecil. Perasaan ayah aja kali. Mungkin. Tapi selama ini, insting ayah jarang meleset. Aku menggenggam tangan beliau. Ya, Rian orang baik. Ayah juga lihat sendiri. Ayah mengangguk.
Iya, Rian memang baik. Justru bukan dia yang membuat ayah khawatir. Aku mulai bingung. Lalu siapa? Ayah memandang halaman rumah yang masih basah oleh air hujan. Keluarganya. Aku langsung terdiam. Maksud ayah? Ayah kembali menatapku. Coba kamu ingat. Setiap kali mereka datang, yang paling sering mereka tanyakan apa? Aku mencoba mengingat, lalu menjawab pelan. Pekerjaanku. Ayah mengangguk. Apalagi? Gajiku. Apalagi? Bonus. Apalagi? Aku mulai berpikir. Baru kali itu aku menyadari. Memang hampir setiap pertemuan, Bu Marni selalu bertanya tentang pekerjaanku, tentang kenaikan jabatan, tentang bonus tahunan. Bahkan pernah bertanya apakah perusahaan tempatku bekerja memberikan insentif setiap akhir tahun. Selama ini, aku menganggap semua itu hanya basa-basi. Karena beliau calon mertuaku. Wajar kalau ingin mengenalku lebih jauh. Ayah kembali berkata pelan. Semoga saja. Ayah memang salah. Aku tersenyum sambil menggenggam tangan beliau lebih erat. Pasti salah. Nanti ayah juga bakal lihat sendiri. Kalau Rian memang laki-laki yang tepat. Ayah hanya tersenyum tipis. Beliau tidak membantah. Tidak juga menyetujui. Saat itu, aku sama sekali tidak menyangka. Percakapan sederhana di teras rumah itu akan terus teringat di kepalaku. Terutama saat satu persatu firasat ayah mulai terbukti. Sejak malam itu, aku mulai lebih memperhatikan setiap pertemuan dengan keluarga Rian. Bukan karena aku percaya penuh pada firasat ayah, tapi karena ucapan beliau terus terngiang di kepalaku. Yang membuat ayah khawatir bukan Rian, melainkan keluarganya. Beberapa minggu kemudian, Rian mengajakku makan malam. Sebuah rumah makan Sunda yang sudah beberapa kali kami datangi. Tempatnya tidak terlalu ramai. Kami memilih duduk di dekat jendela. Sambil menunggu pesanan datang, kami mengobrol tentang pekerjaan. Rian bercerita kalau kantornya sedang mendapat proyek baru. Sedangkan aku menceritakan audit tahunan yang membuat seluruh tim harus sering lembur. Obrolannya terasa ringan. Sampai akhirnya, Rian berkata pelan. Alia. Iya. Aku sudah ngomong sama ibu. Soal apa? Soal kita. Aku tersenyum. Lalu, ibu bilang, kalau memang kita sudah sama-sama yakin, nggak usah terlalu lama pacarannya. Aku hanya tersenyum malu. Terus, aku juga sudah ngomong sama ayah. Kalau aku pengen serius. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, nanti aku juga ngomong lagi sama ayah dan ibu. Rian terlihat lega. Makasih. Beberapa hari setelah percakapan itu, Rian datang ke rumah bersama kedua orang tuanya. Mereka ingin menyampaikan niat baik secara resmi. Suasana rumah malam itu terasa hangat. Ibu memasak cukup banyak makanan. Ayah juga menyambut mereka dengan ramah. Obrolan dimulai dari hal-hal ringan. Tentang pekerjaan. Tentang keluarga. Tentang rencana setelah menikah. Sampai akhirnya, Bu Marni menoleh kepadaku sambil tersenyum. Alia. Iya, Bu. Kerjaannya masih nyaman. Alhamdulillah. Masih. Katanya kemarin baru naik jabatannya. Aku mengangguk. Iya. Alhamdulillah. Wah. Berarti gajinya juga naik dong. Aku tersenyum sopan. Alhamdulillah ada penyesuaian. Oh syukur. Perusahaan farmasi biasanya bonusnya juga bagus ya? Aku hanya mengangguk singkat. Iya, Bu. Saat itu, aku masih menganggap pertanyaan itu wajar. Beliau mungkin hanya sedang mengobrol. Namun, saat tanpa sengaja aku melirik ke arah ayah, beliau hanya diam. Tidak ikut tersenyum. Tatapan beliau justru sesaat tertuju kepada Bu Marni. Lalu perlahan berpindah kepadaku. Tatapan yang sama. Seperti malam ketika beliau mengatakan firasatnya belum tenang. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Bu. Kemarin Rian cerita. Katanya Om lagi sibuk renovasi gudang. Bu Marni langsung tersenyum. Iya. Lagi banyak pengeluaran.
Tapi ya namanya juga usaha. Obrolan kembali mengalir. Membahas hal lain. Tidak ada lagi pembicaraan soal pekerjaanku. Sekitar 2 jam kemudian, keluarga Rian pamit pulang. Ayah mengantar mereka sampai halaman. Sedangkan aku membantu ibu membereskan meja makan. Setelah semua piring selesai dicuci, aku melihat ayah baru masuk ke dalam rumah. Beliau tidak langsung duduk, melainkan mengambil segelas air putih. Lalu menatapku. Nak. Iya, ya. Kalau nanti sudah di kamar. Ayah pengen ngobrol lagi. Aku mengangguk pelan. Baik, ya. Entah kenapa. Nada suara ayah malam itu terdengar lebih serius daripada biasanya. Dan aku mulai merasa, firasat beliau rupanya belum juga berubah. Malam itu, sekitar setengah jam setelah keluarga Rian pulang, aku mengetuk pintu kamar ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, nak. Aku masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. 1 untuk ayah, 1 lagi untukku. Sudah menjadi kebiasaan kami. Kalau ada obrolan yang cukup serius, biasanya ditemani secangkir teh. Aku meletakkan cangkir di atas meja kecil, lalu duduk di kursi yang berada tepat di depan ayah. Beliau belum langsung berbicara. Beliau hanya meniup pelan teh hangat di tangannya. Beberapa detik kemudian, barulah ayah membuka percakapan. Ayah minta maaf. Aku mengernyit. Minta maaf kenapa? Karena mungkin yang akan ayah bilang bikin kamu nggak nyaman. Aku tersenyum kecil. Nggak apa-apa, ya. Bilang aja. Ayah kembali menarik napas panjang. Nak. Ayah nggak pernah melarang kamu menikah sama Rian. Iya. Karena yang akan menjalani rumah tangga nanti kamu. Bukan ayah. Aku mengangguk pelan. Tapi, kalau kamu tanya pendapat ayah, sampai malam ini, ayah masih belum tenang. Aku terdiam. Memangnya ayah lihat apa? Ayah menggeleng. Nggak ada. Itu yang bikin ayah bingung. Kalau nggak ada, kenapa ayah terus kepikiran? Beliau menatapku cukup lama. Karena selama hidup, ayah belajar satu hal. Orang yang benar-benar tulus biasanya lebih banyak bertanya tentang orangnya, bukan tentang uangnya. Aku mulai memahami arah pembicaraan ayah. Beliau melanjutkan. Coba kamu ingat. Sejak awal kenal sama keluarga Rian, ibunya paling sering nanya apa? Aku kembali mengingat. Memang benar. Hampir setiap bertemu, Bu Marni selalu bertanya soal pekerjaanku. Soal bonus. Soal kenaikan jabatan. Bahkan pernah bertanya apakah perusahaan tempatku memberikan bonus tahunan 2 kali atau hanya sekali. Selama ini, aku tidak pernah menganggap itu aneh. Aku mengira beliau hanya bangga karena calon menantunya memiliki pekerjaan tetap. Ayah seolah bisa membaca isi pikiranku. Nak. Iya. Kalau sekali 2 kali, mungkin memang basa-basi. Tapi kalau hampir setiap ketemu, topiknya selalu uang. Ayah jadi bertanya-tanya. Aku tersenyum tipis. Mungkin Bu Marni cuma penasaran. Mungkin. Ayah juga berharap begitu. Beliau tidak memaksakan pendapatnya. Beliau juga tidak memintaku membatalkan hubungan. Ayah hanya berkata pelan. Ayah cuma minta 1. Apa? Kalau nanti sudah menjelang nikah, jangan pernah terburu-buru mengambil keputusan. Perhatikan semuanya baik-baik. Kalau memang keluarga itu baik, kamu pasti akan semakin yakin. Tapi kalau ternyata ada sesuatu, semoga kamu menyadarinya sebelum terlambat. Aku mengangguk sambil menggenggam tangan ayah. Iya, ya. Terima kasih. Ayah tersenyum. Lagian, ayah juga bisa saja salah. Aku ikut tersenyum. Kalau memang salah, nanti aku yang pertama bilang. Ayah tertawa kecil. Deal. Malam itu, obrolan kami berakhir tanpa perdebatan. Aku masuk ke kamar dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin memang benar. Ayah hanya terlalu melindungiku. Waktu terus berjalan.
Hubunganku dengan Rian juga semakin serius. 4 bulan kemudian, kedua keluarga akhirnya sepakat menentukan tanggal lamaran. Prosesi berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Hari itu, aku melihat ayah mulai sedikit lebih tenang. Beliau tetap tersenyum, tetap menerima keluarga Rian dengan baik. Meski sesekali, aku masih menangkap tatapan beliau yang sulit kuartikan. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah acara lamaran selesai, hitung mundur menuju kenyataan pahit itu baru benar-benar dimulai. Setelah acara lamaran, kesibukan kami mulai bertambah. Hampir setiap akhir pekan, aku dan Rian bertemu. Bukan lagi sekadar jalan atau makan bersama, melainkan mengurus berbagai keperluan pernikahan. Mulai dari memilih gedung, mencari catering, mencoba baju pengantin, sampai berdiskusi dengan wedding organizer. Semuanya berjalan lancar. Kalau ada perbedaan pendapat, kami selalu bisa mencari jalan tengah. Karena itulah, aku semakin yakin. Mungkin ayah memang hanya terlalu mengkhawatirkanku. 2 bulan sebelum akad, wedding organizer mengirimkan draft susunan acara. Aku membacanya satu persatu. Masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, terutama urutan prosesi keluarga. Aku langsung menghubungi Rian. Halo. Hai. Lagi sibuk? Enggak. Ada apa? Weo kirim revisi rundown. Oh ya. Iya. Ada beberapa bagian yang harus disesuaikan. Kalau gitu nanti kirim aja lewat WhatsApp. Aku membuka file itu lagi. Sebenarnya memang bisa dikirim lewat WhatsApp. Tapi ada beberapa lembar tambahan yang harus ditandatangani keluarga masing-masing. Aku pun berkata, kayaknya lebih enak aku antar langsung. Biar sekalian kita cek bareng. Rian langsung setuju. Boleh. Sabtu aja. Soalnya besok keluargaku juga lagi kumpul. Enak sekalian. Aku mengangguk. Oke. Nanti aku datang habis zuhur. Siap. Telepon pun berakhir. Aku sama sekali tidak menyangka. Keputusan sederhana untuk mengantar dokumen itu akan mengubah seluruh hidupku. Hari Sabtu akhirnya tiba. Sejak pagi, aku membantu ibu membuat beberapa kue kering. Sebagian memang sengaja kubawa untuk keluarga Rian. Sekitar pukul 1 siang, aku mandi. Memakai blus biru muda dan celana bahan hitam. Tidak terlalu formal, karena niatku hanya mengantar dokumen. Sebelum berangkat, aku menghampiri ayah yang sedang menyiram tanaman di halaman. Ya. Iya. Alia berangkat dulu ke rumah Rian. Ayah menghentikan selang air. Ngapain? Nganter revisi susunan acara. Oh. Paling sebentar. Iya. Ayah mengangguk pelan, lalu mendekatiku. Beliau tersenyum. Tapi entah kenapa, senyum itu terlihat dipaksakan. Hati-hati ya. Iya. Kalau sudah selesai, langsung pulang. Aku tertawa kecil. Iya, ya. Nggak usah khawatir. Ayah menepuk pelan pundakku. Lagi-lagi, mungkin ayah terlalu banyak khawatir. Tapi, kalau hati kamu merasa ada sesuatu yang aneh, jangan dipaksa mengabaikannya. Aku kembali tersenyum. Iya, ya. Aku memeluk ayah sebentar, lalu masuk ke mobil. Menaruh map berisi dokumen di kursi sebelah, serta satu kotak kue buatan ibu di jok belakang. Aku menyalakan mesin, kemudian perlahan keluar dari halaman rumah. Perjalanan menuju rumah Rian memakan waktu sekitar 35 menit. Sepanjang jalan, aku memutar lagu-lagu favoritku. Pikiranku dipenuhi bayangan tentang hari akad, tentang keluarga, tentang rumah kecil yang selama ini kami impikan. Sama sekali tidak ada firasat buruk. Aku bahkan sempat tersenyum sendiri, membayangkan beberapa bulan lagi. Mungkin aku sudah memanggil seseorang dengan sebutan suami, tanpa pernah membayangkan bahwa rumah yang sedang kutuju akan menjadi tempat di mana untuk pertama kalinya aku mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang hampir menjadi mertuaku. Sekitar pukul 2 siang, aku akhirnya sampai di rumah Rian. Aku memarkir mobil di halaman depan. Kulihat sudah ada beberapa mobil lain yang terparkir.
Sepertinya memang benar. Keluarga besarnya sedang berkumpul. Aku mengambil map berisi revisi susunan acara. Lalu mengambil kotak kue yang tadi kubawa dari rumah. Begitu aku menekan bel, pintu langsung dibuka oleh Rian. Kamu udah sampai? Iya. Maaf agak telat sedikit. Enggak apa-apa. Rian mengambil kotak kue dari tanganku. Ini buat ibu. Iya. Ibu sama Alia tadi pagi bikin. Wah, pasti senang. Aku tersenyum. Lalu kami masuk ke dalam rumah. Suasana rumah memang cukup ramai. Di ruang tamu ada beberapa paman dan bibi Rian yang sedang mengobrol. Sebagian lagi sedang menyusun dus berisi souvenir. Begitu melihatku, Bu Marni langsung berdiri. Alia, masuk. Nak. Beliau memelukku sebentar. Loh, malah bawa kue. Ibu jadi nggak enak. Aku tersenyum. Ibu titip salam. Katanya buat teman ngopi. Bu Marni tertawa kecil. Sampaikan terima kasih ya. Iya, Bu. Aku lalu menyerahkan map berisi revisi susunan acara. Bu. Ini revisi dari WO. Oh iya. Nanti kita lihat sama-sama. Beliau membuka map itu sekilas. Kemudian menoleh ke arah ruang tamu. Mas. Tolong lihat revisinya sebentar. Ayah Rian mengambil map tersebut. Lalu mulai membacanya bersama Rian. Sementara itu, Bu Marni kembali menghampiriku. Nak. Iya, Bu. Maaf ya. Hari ini rumah lagi ramai. Enggak apa-apa, Bu. Kebetulan keluarga lagi kumpul. Iya. Makanya ruang tamunya penuh. Beliau melihat ke arah sebuah ruangan kecil di samping ruang tamu. Kalau enggak keberatan, kamu tunggu sebentar di ruang kerja Bapak aja ya. Nanti kalau revisinya selesai dibahas. Ibu panggil. Aku mengangguk. Baik, Bu. Beliau membukakan pintu ruangan itu. Ternyata sebuah ruang kerja sederhana. Di dalamnya ada meja kayu, rak buku, lemari arsip, dan sebuah sofa kecil di dekat jendela. Monggo duduk dulu. Iya, Bu. Aku duduk di sofa. Sementara Bu Marni kembali ke ruang tamu. Aku meletakkan tas di sampingku. Lalu mengambil ponsel. Awalnya aku berniat membalas beberapa email kantor. Namun sinyal di ruangan itu kurang bagus. Aku pun memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Beberapa menit berlalu. Dari luar terdengar suara keluarga yang sedang mengobrol. Sesekali terdengar tawa. Sesekali terdengar suara anak kecil berlari. Aku tidak merasa ada yang aneh. Sampai sekitar 5 menit kemudian, Bu Marni membuka pintu ruang kerja. Alia. Iya, Bu. Maaf ya. Gulanya habis. Ibu mau beli sebentar ke warung depan. Oh. Baik, Bu. Paling 5 menit. Iya. Beliau tersenyum. Lalu menutup kembali pintu ruangan. Aku hanya mengangguk. Kupikir aku memang tinggal menunggu beberapa menit lagi. Aku sama sekali belum tahu bahwa setelah pintu itu tertutup, aku akan mendengar percakapan yang membuat seluruh rencana pernikahanku berubah dalam hitungan menit. Aku masih duduk di sofa kecil itu. Sesekali kulirik jam di pergelangan tangan. Baru sekitar 5 menit sejak Bu Marni keluar membeli gula. Kupikir setelah beliau kembali, kami akan membahas revisi susunan acara. Lalu aku pulang. Sesederhana itu. Aku mengambil map cadangan yang tadi kubawa. Berniat membaca lagi susunan acara. Namun belum sempat kubuka. Terdengar suara beberapa orang dari arah ruang makan. Posisi ruang kerja itu memang berada tepat di samping lorong menuju ruang makan. Pintunya memang tertutup. Tetapi mungkin karena rumah sedang ramai. Suara mereka terdengar cukup jelas. Awalnya aku sama sekali tidak memperhatikan. Kupikir mereka hanya sedang membicarakan persiapan pernikahan. Aku tetap fokus membaca dokumen. Sampai akhirnya, aku mendengar namaku disebut. Alia, nanti jangan sampai tahu dulu. Tanganku langsung berhenti membuka map. Aku mengangkat kepala pelan. Kupikir mungkin aku salah dengar. Beberapa detik kemudian, suara laki-laki yang kukenal sebagai Paman Rian kembali terdengar. Memangnya Rian sudah ngomong belum? Belum ada yang menjawab. Lalu terdengar suara Bu Marni.
Sepertinya beliau sudah kembali dari warung dan langsung bergabung di ruang makan. Belum. Jangan sekarang. Yang penting akadnya dulu selesai. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin mereka sedang membahas hal lain. Namun beberapa detik kemudian, kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Kalau sudah sah, baru pelan-pelan kita jelaskan semuanya. Suara Paman Rian kembali terdengar. Kalau Alia nolak gimana? Ruangan mendadak hening beberapa detik. Lalu, Bu Marni tertawa kecil. Tolak gimana? Kalau sudah jadi istri Rian. Masa tega lihat suami sama mertuanya dikejar penagih utang? Dadaku langsung terasa sesak. Aku bahkan sampai menahan napas. Aku berharap. Aku salah mendengar. Aku berharap. Masih ada penjelasan lain. Namun harapan itu perlahan hilang. Karena suara berikutnya adalah suara Rian sendiri. Nanti aku yang ngomong. Alia pasti ngerti. Aku memejamkan mata. Suara itu tidak mungkin salah. Aku mengenal suara Rian selama hampir 4 tahun. Tidak mungkin tertukar. Pamannya kembali bertanya. Utangnya kan banyak. Kamu yakin dia mau? Rian menjawab dengan tenang. Makanya jangan sekarang. Tunggu setelah nikah. Nanti pelan-pelan. Kalau langsung semua, dia pasti kaget. Aku menggenggam map di pangkuanku sampai jemariku memutih. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku. Aku masih berharap. Masih berharap ada kalimat yang bisa menjelaskan semuanya. Tetapi yang kudengar justru semakin membuatku hancur. Bu Marni berkata pelan. Pokoknya jangan ada yang bahas utang sebelum akad. Kalau sampai Alia tahu, bisa berantakan semuanya. Ruangan kembali hening. Aku tidak sanggup lagi mendengar percakapan berikutnya. Kepalaku terasa penuh. Jantungku berdetak sangat cepat. Dan untuk pertama kalinya, ucapan ayah kembali terngiang begitu jelas di kepalaku. Kalau hati ayah belum tenang, jangan pernah abaikan. Aku masih duduk di sofa. Tubuhku sama sekali tidak bergerak. Yang bergerak justru pikiranku. Cepat sekali. Ucapan ayah. Percakapan yang baru saja kudengar. Dan wajah Rian. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku masih berharap. Semoga aku salah paham. Semoga yang mereka maksud bukan seperti yang sedang kupikirkan. Namun, suara dari ruang makan kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Seolah mereka sedang memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Pamannya Rian kembali berbicara. Kalau Alia tahu jumlah utangnya, dia bisa mundur. Bu Marni langsung menjawab. Makanya jangan ada yang buka mulut. Biarkan dia fokus sama akad dulu. Begitu sudah sah, dia pasti ikut bertanggung jawab. Aku menutup mulutku sendiri. Takut tanpa sadar mengeluarkan suara. Dadaku mulai terasa sesak. Rian kembali berbicara. Aku juga nggak mungkin langsung bilang semuanya. Nanti pelan-pelan. Kalau sudah tinggal jadi suami istri, dia pasti ngerti. Kalimat itu benar-benar menghancurkan seluruh kepercayaanku. Selama ini aku mengenal Rian sebagai laki-laki yang selalu berkata, kejujuran itu nomor 1. Ternyata, hal terbesar dalam hidupnya justru sedang disembunyikan dariku. Pamannya kembali bertanya, totalnya sekarang berapa? Ruangan kembali hening beberapa detik. Aku tanpa sadar ikut menunggu jawaban itu. Lalu terdengar suara Bu Marni. Hampir 700 juta. Tanganku langsung gemetar. 700 juta? Aku sampai menelan ludah berkali-kali. Kupikir, kalaupun ada utang, mungkin hanya puluhan juta. Atau paling banyak 100 juta. Ternyata, jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Pamannya kembali bertanya. Masih sanggup ditahan berapa bulan lagi? Bu Marni mengembuskan napas panjang. Enggak lama. Makanya akad ini jangan sampai batal. Kalau batal, kita benar-benar habis. Kalimat itu membuatku semakin dingin. Bukan karena nominal utangnya, melainkan karena bagi mereka, pernikahan ini ternyata bukan lagi soal membangun keluarga, tetapi jalan keluar untuk menyelamatkan masalah keuangan mereka. Aku perlahan menundukkan kepala. Mataku mulai terasa panas.
Aku ingin menangis. Tapi aku tahu. Sekarang bukan waktunya. Aku harus tetap tenang. Kalau mereka tahu aku mendengar semua pembicaraan ini, mereka pasti akan mengubah cerita. Mereka pasti akan mengatakan, aku salah dengar. Atau, mereka hanya bercanda. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus keluar dari rumah ini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baru setelah itu, aku memikirkan langkah berikutnya. Belum sempat aku menyusun rencana. Terdengar langkah kaki mendekati ruang kerja. Refleks aku segera membuka map di pangkuanku. Berpura-pura sedang membaca revisi susunan acara. Beberapa detik kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Rian masuk sambil tersenyum. Maaf ya. Nunggu lama. Aku mengangkat wajah. Lalu memaksakan senyum terbaik yang kumiliki. Enggak kok. Baru sebentar. Padahal, dalam beberapa menit terakhir, dunia yang selama 4 tahun kubangun bersama laki-laki itu baru saja runtuh di depan mataku. Rian masih berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Maaf ya. Nunggu lama. Aku segera menutup map yang sejak tadi hanya kubuka sebagai alasan. Enggak apa-apa. Tadi aku sekalian baca lagi rundown. Rian mengangguk. Udah selesai kok. Yuk. Kita ke ruang tamu. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa jauh lebih berat daripada saat pertama kali masuk ke rumah itu. Kami berjalan melewati lorong. Setiap langkah, aku berusaha mengatur napas. Aku tidak boleh terlihat gugup. Aku tidak boleh membuat mereka curiga. Begitu sampai di ruang tamu, Bu Marni langsung menghampiriku. Maaf ya, Nak. Tadi Ibu tinggal sebentar. Enggak apa-apa, Bu. Revisinya sudah cocok semua. Alhamdulillah. Beliau tersenyum lebar. Senyum yang beberapa menit lalu masih kuanggap tulus. Sekarang, entah kenapa terasa sangat berbeda. Ayah Rian menyerahkan map kepadaku. Sudah kami cek. Tinggal 1-2 bagian yang diganti. Aku menerimanya sambil mengangguk. Baik, Om. Rian kemudian duduk di sampingku. Ia mulai menjelaskan beberapa perubahan. Bagian keluarga mempelai pria. Urutan sungkeman. Susunan penerima tamu. Aku mendengarkan. Sesekali mengangguk. Sesekali memberi pendapat. Padahal, tidak satu kalimat pun benar-benar masuk ke kepalaku. Yang terus terngiang justru kalimat Bu Marni. Yang penting akadnya dulu. Kalimat itu berulang-ulang terdengar di kepalaku. Sekitar 20 menit kemudian, pembahasan rundown selesai. Aku melihat jam di ponsel. Sudah hampir pukul 3 sore. Aku berdiri. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Loh. Cepat amat. Iya, Bu. Nanti sore ayah minta ditemani beli beberapa kebutuhan. Padahal, ayah sama sekali tidak memintaku. Aku hanya membutuhkan alasan untuk segera keluar dari rumah itu. Bu Marni mengangguk. Oh iya. Kalau begitu hati-hati ya. Iya, Bu. Beliau bahkan sempat menggenggam kedua tanganku. Jangan capek-capek. Tinggal sedikit lagi kok. Iya. Aku membalas senyumnya. Meski rasanya, senyumku hampir tidak sanggup bertahan. Rian ikut mengantarku sampai halaman. Seperti biasanya. Ia membawakan map yang tadi kuletakkan di meja. Nih. Makasih. Kami berhenti di samping mobilku. Rian menatapku beberapa detik. Kamu kenapa? Aku langsung menoleh. Kenapa memang? Dari tadi kayak lebih diam. Aku tertawa kecil. Mungkin capek. Semalam lembur. Oh. Pantes. Rian tampak percaya begitu saja. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa aku baru saja mendengar rahasia terbesar keluarganya. Sebelum aku masuk ke mobil, Rian tiba-tiba berkata, nanti malam aku telepon ya? Boleh. Masih banyak yang mau kita bahas. Aku mengangguk. Iya. Kalau sudah sampai rumah kabarin. Pasti. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu, lalu mengunci semuanya. Baru setelah Rian berjalan kembali ke dalam rumah, aku mengembuskan napas panjang. Tanganku yang sejak tadi kutahan, akhirnya mulai gemetar. Aku memegang setir erat-erat.
mencoba menenangkan diri. Namun, air mataku lebih dulu jatuh. Bukan karena mereka punya utang. Kalau sejak awal mereka jujur, mungkin aku masih bisa memahami. Yang membuatku hancur adalah kenyataan bahwa selama ini, aku hanya dijadikan jalan keluar. Bukan sebagai calon istri, melainkan sebagai orang yang akan diminta menanggung masalah yang bahkan tidak pernah kuciptakan. Aku tidak langsung menyalakan mobil. Aku hanya duduk diam. Kedua tanganku masih menggenggam setir. Aku mencoba menarik napas panjang. Sekali, dua kali. Tapi tetap saja, dadaku terasa sesak. 4 tahun. 4 tahun aku mengenal Rian. 4 tahun aku percaya bahwa laki-laki itu akan menjadi teman hidupku. Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, kepercayaanku hancur begitu saja. Aku mengusap air mata yang mulai membasahi pipiku. Lalu melihat ke arah rumah Rian melalui kaca depan mobil. Dari luar, rumah itu tampak sama seperti biasanya. Beberapa saudara masih duduk di teras. Terdengar suara tawa. Anak-anak kecil masih berlari di halaman. Tidak ada yang tahu bahwa calon pengantin perempuan yang baru saja keluar dari rumah itu sedang berusaha mengumpulkan sisa-sisa kepercayaannya. Aku akhirnya menyalakan mesin mobil. Perlahan keluar dari halaman rumah. Begitu memasuki jalan raya, aku memilih mematikan radio. Biasanya, kalau sedang menyetir sendirian, aku selalu mendengarkan musik. Hari itu, aku tidak sanggup mendengar apapun. Yang terus terdengar di kepalaku hanya satu kalimat. Yang penting akadnya dulu. Kalimat itu terus berputar. Berulang-ulang. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Kalau mereka memang orang baik, kenapa harus menyembunyikan utang itu? Kalau mereka memang percaya kepadaku, kenapa tidak bicara terus terang? Bukankah calon keluarga seharusnya saling jujur? Semakin kupikirkan, semakin sulit aku menemukan alasan untuk membela mereka. Sekitar 35 menit kemudian, aku sampai di rumah. Mobil ayah masih terparkir di garasi. Berarti beliau memang tidak pergi kemana-mana. Aku memarkir mobil di tempat biasa, mengambil tas, lalu menarik napas panjang sebelum turun. Aku tidak ingin ayah dan ibu melihat wajahku yang berantakan. Begitu masuk ke dalam rumah, ibu sedang melipat pakaian di ruang keluarga. Loh, cepat pulangnya. Aku memaksakan senyum. Iya, Bu. Revisinya udah selesai. Oh syukur. Lapar nggak? Tadi ibu masak sop. Nanti dipanasinnya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saat itu, ayah keluar dari ruang belakang sambil membawa gunting rumput. Beliau rupanya baru selesai merapikan halaman. Begitu melihatku, beliau langsung menghentikan langkah. Tatapan ayah hanya beberapa detik. Namun, aku merasa beliau langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Gimana? Semua lancar. Aku mengangguk pelan. Lancar. Hanya satu kata. Biasanya, kalau baru pulang dari rumah Rian, aku selalu bercerita panjang. Tentang apa yang dibahas. Tentang siapa saja yang datang. Tentang persiapan yang sudah selesai. Hari itu, aku justru memilih masuk ke kamar. Lee. Suara ayah menghentikan langkahku. Aku menoleh. Iya, ya. Ayah menatapku cukup lama. Nanti kalau sudah istirahat. Ayah mau ngobrol. Aku tersenyum kecil. Iya. Lalu aku masuk ke kamar. Begitu pintu tertutup, aku tidak lagi sanggup menahan semuanya. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke sisi tempat tidur. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah Rian, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena aku takut kehilangan Rian, melainkan karena aku mulai takut. Semua yang selama ini dikatakan ayah, benar adanya. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis di lantai kamar. Yang kuingat, ponselku beberapa kali bergetar. Aku bahkan tidak berniat melihat siapa yang menghubungi. Sampai akhirnya, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Alia. Suara ayah terdengar pelan dari luar. Iya, ya. Ayah boleh masuk. Aku buru-buru mengusap wajahku dengan telapak tangan. Menarik napas panjang beberapa kali. Lalu berdiri. Aku membuka pintu.
Ayah langsung menatap wajahku. Beliau tidak bertanya kenapa mataku merah. Beliau juga tidak bertanya apakah aku menangis. Seolah beliau sudah mengetahui jawabannya. Boleh ayah masuk? Aku mengangguk pelan. Iya. Ayah masuk. Lalu duduk di kursi dekat meja belajar. Sedangkan aku kembali duduk di tepi tempat tidur. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada satupun dari kami yang langsung berbicara. Beberapa detik kemudian, ayah memecah keheningan. Terjadi sesuatu di rumah Rian. Aku spontan menunduk. Dadaku kembali terasa sesak. Aku ingin menjawab. Tapi tenggorokanku terasa tercekat. Ayah kembali berkata dengan suara yang sangat tenang. Nak, ayah nggak akan memaksa kamu cerita. Tapi kalau kamu memendam semuanya sendirian, bebanmu akan jauh lebih berat. Aku menggigit bibir bawahku. Air mataku mulai menggenang lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi sanggup berpura-pura kuat di depan ayah. Ayah? Iya. Ternyata. Suara tangisku pecah. Ternyata ayah benar. Kalimat itu langsung membuat ayah terdiam. Beliau tidak memotong ucapanku. Beliau hanya menunggu sampai aku kembali tenang. Beberapa menit kemudian, aku mulai menceritakan semuanya. Bagaimana aku datang ke rumah Rian. Bagaimana Bu Marni memintaku menunggu di ruang kerja. Bagaimana aku tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Sampai kalimat, yang penting akadnya dulu. Dan, utang keluarga kita dibayar pelan-pelan pakai Alia. Aku menceritakan semuanya. Tidak ada yang kusembunyikan. Semakin lama bercerita, dadaku justru terasa sedikit lebih lega. Sementara ayah, sejak tadi hanya dia mendengarkan. Beliau tidak menyela, tidak juga menghakimi siapapun. Setelah aku selesai, ruangan kembali hening. Ayah mengembuskan napas panjang, lalu berkata pelan, Nak. Iya. Ayah sedih. Bukan karena firasat ayah ternyata benar, tapi karena anak ayah harus mendengar semua itu. Aku kembali menangis. Ayah lalu menggeser kursinya mendekat. Beliau menggenggam kedua tanganku. Dengar baik-baik. Kamu tidak punya kewajiban membayar utang siapapun. Apalagi utang yang sejak awal disembunyikan darimu. Aku mengangguk sambil menangis. Ayah, aku masih berharap aku salah dengar. Ayah menggeleng pelan. Kalaupun kamu salah dengar, seharusnya mereka tidak pernah membicarakan calon menantunya seperti itu. Aku kembali terdiam. Kalimat ayah benar. Bahkan seandainya aku salah menangkap maksud mereka, tetap saja. Tidak seharusnya pembicaraan seperti itu terjadi tanpa sepengetahuanku. Ayah lalu berkata lagi, Ayah jangan minta kamu langsung membatalkan pernikahan. Aku langsung menoleh. Tapi, sebelum mengambil keputusan sebesar itu, pastikan dulu semuanya. Jangan hanya berdasarkan emosi. Aku mengangguk pelan. Kalau memang mereka jujur. Kalau memang semua ini cuma salah paham. Kamu masih punya kesempatan memperbaikinya. Tapi, kalau ternyata benar. Ayah berhenti beberapa detik. Tatapan beliau berubah sangat serius. Lebih baik kehilangan gedung. Kehilangan catering. Kehilangan biaya pernikahan. Daripada kehilangan masa depan. Aku memeluk ayah sekuat yang kubisa. Malam itu, aku akhirnya mengerti. Mengapa sejak awal, ayah tidak pernah memaksaku memutuskan hubungan. Beliau hanya ingin aku melihat sendiri. Apakah laki-laki yang kupilih benar-benar layak menjadi pendamping hidupku? Dan saat itulah, aku mengambil satu keputusan. Aku tidak akan langsung membatalkan pernikahan. Belum. Aku akan mencari tahu semuanya. Kalau memang Rian mencintaiku dengan tulus, dia pasti akan jujur. Tapi kalau ternyata semua yang kudengar memang benar, aku tidak akan membiarkan diriku menjadi pelunas utang keluarga yang bahkan belum resmi menjadi keluargaku. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Setelah keluar dari kamar ayah, aku masuk ke kamarku sendiri. Kukunci pintu. Lalu kuletakkan ponsel di atas meja. Beberapa notifikasi WhatsApp sudah memenuhi layar. 2 pesan dari Rian. 1 dari Bu Marni. Dan beberapa pesan dari grup keluarga. Aku membaca pesan dari Rian lebih dulu. Udah sampai rumah? Lupa bilang.
Makasih ya tadi udah datang. Aku hanya menatap layar. Biasanya, aku akan langsung membalas. Hari itu, jangankan membalas. Membaca namanya saja membuat dadaku kembali sesak. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Rian menelepon. Aku memejamkan mata, lalu mengangkat telepon itu. Halo. Hai. Udah makan? Udah. Kamu kok suaranya lemes? Capek. Oh. Tadi makasih ya udah datang. Iya. Beberapa detik kami sama-sama diam. Biasanya, Rian selalu banyak bercerita. Hari itu justru aku yang sengaja membiarkan suasana hening. Aku ingin mendengar. Apakah dia akan mengatakan sesuatu tentang percakapan yang kudengar tadi siang? Ternyata, tidak. Rian justru membahas hal lain. Nanti hari Senin kita jadi ketemu Weo lagi ya? Iya. Terus hari Rabu fitting terakhir? Iya. Pokoknya tinggal sedikit lagi. Aku hanya menjawab seperlunya. Sampai akhirnya, aku memutuskan mulai mengetesnya. Rian. Iya. Aku mau tanya sesuatu. Tanya aja. Kalau setelah kita menikah nanti, ternyata ayah sama ibu lagi butuh banyak biaya. Kamu keberatan gak kalau aku lebih banyak bantu orang tuaku dulu? Di ujung telepon, Rian tidak langsung menjawab. Aku bisa mendengar napasnya, seolah sedang berpikir. Beberapa detik kemudian, barulah dia berkata, ya. Tergantung. Aku mengernyit. Tergantung apa? Tergantung kebutuhannya. Kalau masih bisa ditunda, kan lebih baik kita fokus rumah tangga dulu. Aku kembali bertanya, kalau ternyata memang gak bisa ditunda. Rian mengembuskan napas pelan. Nanti dibicarakan lagi. Bukannya sejak awal kita sepakat. Kalau orang tua kita sama-sama tanggung jawab kita. Iya. Tapi setelah nikah, prioritasnya kan berubah. Aku mengangguk pelan, meski dia tidak bisa melihatku. Lalu, kalau keluargamu yang butuh bantuan? Oh beda. Refleks aku langsung terdiam. Rian rupanya tidak sadar dengan kalimat yang baru saja keluar dari mulutnya. Ia buru-buru melanjutkan. Maksudku, kalau keluargaku benar-benar kepepet, ya kita pasti bantu. Aku kembali bertanya. Berarti keluargaku belum tentu. Tapi keluargamu pasti. Rian kembali diam. Cukup lama. Lalu ia tertawa kecil. Ya. Kamu kok jadi serius gini? Aku cuma nanya. Iya. Nanti kita omongin kalau memang ada kejadian. Aku tidak melanjutkan. Karena jawaban yang kubutuhkan sebenarnya sudah keluar. Sedikit, tapi cukup jelas. Untuk pertama kalinya, aku melihat perbedaan. Saat yang membutuhkan adalah keluargaku. Jawabannya selalu, tergantung. Tunggu dulu. Nanti dipikirkan. Tapi saat yang membutuhkan adalah keluarganya. Jawabannya berubah menjadi, kita pasti bantu. Telepon malam itu akhirnya selesai. Sebelum menutup sambungan, Rian berkata seperti biasa. Jangan begadang ya. Iya. Malam. Malam. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Lalu menatap langit-langit kamar. Entah kenapa, semakin banyak aku bertanya, semakin banyak pula jawaban yang justru menguatkan semua kecurigaanku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena memikirkan pernikahan, melainkan karena terus mengingat setiap kalimat yang keluar dari mulut Rian semalam. Tergantung. Nanti dibicarakan. Kita pasti bantu. 3 kalimat sederhana, tapi cukup membuatku sadar bahwa ukuran kepentingan di dalam pikirannya ternyata berbeda. Kalau keluarganya membutuhkan bantuan, itu dianggap kewajiban. Kalau keluargaku membutuhkan bantuan, itu masih harus dipertimbangkan. Aku keluar kamar sekitar pukul 6 pagi. Ibu sudah menyiapkan sarapan, sedangkan ayah sedang membaca koran di ruang makan. Pagi, nak. Aku duduk seperti biasa.
Tidak ada yang membahas percakapan semalam. Ayah juga tidak bertanya apapun. Beliau hanya sesekali menatapku. Tatapan yang membuatku tahu bahwa beliau sedang menunggu aku mengambil keputusan sendiri. Setelah sarapan selesai, aku berpamitan berangkat kerja. Sebelum keluar rumah, ayah memanggilku. Alia. Iya, Yah. Jangan buru-buru percaya. Tapi, jangan juga buru-buru memaafkan. Aku mengangguk pelan. Iya. Kalimat itu terus menemaniku sepanjang perjalanan menuju kantor. Hari itu pekerjaanku sebenarnya cukup banyak. Ada laporan bulanan yang harus selesai sebelum sore. Namun, pikiranku sama sekali tidak bisa fokus. Beberapa kali aku salah memasukkan angka. Sampai akhirnya Maya, teman satu timku, menghampiri meja kerjaku. Li. Iya. Kamu sakit? Aku tersenyum kecil. Enggak. Bohong. Kamu dari tadi salah input 3 kali. Aku baru menyadarinya. Biasanya, aku hampir tidak pernah melakukan kesalahan sekecil itu. Aku menutup laptop sebentar. Mungkin kurang tidur. Maya mengangguk. Kalau butuh istirahat bilang aja. Iya. Belum sempat Maya kembali ke mejanya. Ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar. Bu Marni. Aku memandang layar itu beberapa detik. Jujur saja, saat melihat nama beliau, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat teleponnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nggak ganggu kerja kan? Nggak kok, Bu. Suara Bu Marni terdengar hangat. Sama seperti biasanya. Beliau bertanya apakah aku sudah sarapan. Apakah pekerjaanku sedang banyak? Dan apakah aku masih sering lembur? Kalau percakapan itu terjadi seminggu yang lalu, aku pasti akan merasa beliau benar-benar perhatian. Tapi sekarang, setiap kalimatnya justru membuatku semakin waspada. Beberapa menit kemudian, beliau mulai masuk ke topik yang membuatku kembali mengingat ucapan ayah. Nak. Iya, Bu. Ibu senang sekali. Sebentar lagi kamu resmi jadi keluarga kami. Aku tersenyum tipis. Amin. Nanti kalau sudah jadi keluarga, kita harus saling bantu ya. Aku menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Maksud ibu? Ya namanya keluarga. Kalau ada yang kesulitan, yang lain jangan tinggal diam. Aku menjawab hati-hati. Iya, Bu. Kalau memang mampu. Bu Marni tertawa kecil. Insya Allah kamu mampu kok. Kerjaanmu bagus. Rezekimu juga lancar. Kalimat terakhir itu membuatku kembali terdiam. Lagi-lagi beliau mengaitkan pembicaraan tentang keluarga. Dengan pekerjaanku. Dengan penghasilanku. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi hanya mendengarkan. Aku akan mulai mengetes mereka sedikit demi sedikit. Karena aku ingin memastikan, apakah yang mereka incar benar-benar aku, atau hanya uang yang selama bertahun-tahun kukumpulkan dengan kerja keras. Sejak telepon itu berakhir, aku mulai mengubah caraku bersikap. Bukan berubah menjadi dingin. Bukan juga menjauh. Aku justru bersikap seperti biasanya. Aku tetap membalas pesan Rian. Tetap membahas persiapan akad. Tetap datang kalau ada urusan pernikahan. Karena aku tidak ingin mereka sadar bahwa aku sudah mengetahui sesuatu. 2 hari kemudian, Rian menghubungiku saat jam makan siang. Li. Iya. Sore nanti ada waktu. Ada. Ada apa? Aku mau ketemu sebentar. Boleh. Kita makan malam aja. Aku sempat berpikir. Mungkin ini saat yang tepat. Aku ingin melihat. Apakah Rian akan jujur kalau pembicaraannya mulai mengarah ke masalah keuangan? Sore itu, aku langsung menuju rumah makan yang sudah kami sepakati. Rian datang sekitar 10 menit kemudian. Seperti biasa, dia tersenyum. Membawakan minuman favoritku. Maaf ya. Jalanan macet. Nggak apa-apa. Kami mulai makan sambil mengobrol ringan. Tentang pekerjaan. Tentang undangan yang hampir selesai dicetak.
Tentang sepupunya yang akan datang dari Surabaya. Suasana terasa biasa saja. Sampai makanan kami hampir habis. Aku meletakkan sendok. Lalu berkata pelan. Rian. Iya. Aku mau cerita. Cerita apa? Tadi pagi ayah ngajak aku ngobrol. Rian langsung memperhatikanku. Terus, ayah bilang, kalau setelah menikah nanti, sebaiknya tabunganku jangan dipakai dulu. Rian tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum kecil. Ya nggak apa-apa. Aku mengangguk. Lumayan buat dana darurat katanya. Iya. Itu juga bagus. Jawabannya masih terdengar wajar. Aku pun melanjutkan. Soalnya ayah pengen aku tetap punya tabungan atas namaku sendiri. Senyum Rian perlahan menghilang. Hah? Maksudnya? Ya. Tabunganku tetap aku simpan. Nanti kalau ada kebutuhan rumah tangga, kita mulai dari gaji bulanan aja. Beberapa detik. Rian hanya diam. Dia mengambil gelasnya. Minum sedikit. Lalu meletakkannya kembali. Menurutku, itu kurang tepat. Aku pura-pura bingung. Kenapa? Soalnya, kalau kita sudah menikah, harusnya nggak ada lagi uang kamu atau uang aku. Yang ada uang kita. Aku mengangguk pelan. Iya. Aku setuju. Tapi tabungan sebelum menikah kan hasil kerja masing-masing. Rian tersenyum tipis. Kalau dipikir begitu terus, nanti susah saling percaya. Aku tidak langsung menjawab. Aku justru bertanya balik. Menurutmu, percaya itu harus dibuktikan dengan menyerahkan seluruh tabungan? Rian tampak sedikit salah tingkah. Enggak juga. Tapi, lebih enak kalau semuanya terbuka. Aku sengaja mengangguk. Kalau terbuka aku setuju. Tapi tetap punya rekening sendiri juga nggak salah kan? Rian kembali diam. Aku bisa melihat perubahan wajahnya. Meski hanya sebentar. Namun cukup jelas. Dia terlihat tidak nyaman. Padahal, yang kubicarakan bukan meminta uang darinya. Aku hanya mengatakan bahwa tabunganku akan tetap kusimpan. Dan ternyata, kalimat sederhana itu sudah cukup membuat ekspresinya berubah. Saat itulah, aku semakin yakin. Masalahnya bukan pada keterbukaan. Masalahnya adalah mereka memang sudah memiliki rencana terhadap uang yang selama ini kukumpulkan. Sepanjang perjalanan pulang, aku sama sekali tidak menyalakan radio. Biasanya, kalau selesai bertemu Rian, aku selalu pulang dengan perasaan senang. Hari itu justru sebaliknya. Aku semakin yakin, ada sesuatu yang memang sedang mereka sembunyikan. Sesampainya di rumah, ayah sedang duduk di teras. Beliau baru selesai menyiram tanaman. Melihat mobilku masuk, ayah tidak langsung bertanya. Beliau hanya tersenyum. Aku memarkir mobil, lalu duduk di kursi sebelah beliau. Habis ketemu Rian? Iya, ya. Gimana? Aku menggeleng pelan. Belum ada yang berubah. Ayah menatapku beberapa detik. Dia masih belum jujur. Aku menghela napas panjang. Belum. Tapi, semakin aku coba ngobrol, semakin terasa aneh. Aku menceritakan seluruh percakapan di rumah makan. Bagaimana aku sengaja mengatakan tabunganku tidak akan kugabungkan. Bagaimana ekspresi Rian berubah. Dan bagaimana dia terus mengulang kalimat. Uang kita. Ayah mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Setelah aku selesai, beliau baru berkata pelan. Nak. Iya. Ayah ingin tanya satu hal. Apa? Selama 4 tahun pacaran, pernah nggak Rian cerita kalau keluarganya punya utang? Aku langsung menggeleng. Nggak pernah. Sekalipun. Nggak. Yang aku tahu, usaha Om baik-baik aja. Rumah mereka juga kelihatan biasa. Ayah mengangguk pelan. Itu yang membuat ayah keberatan. Aku menoleh. Maksud ayah, kalau mereka datang dari awal dengan jujur. Kalau mereka bilang memang sedang punya masalah, itu masih bisa dimengerti. Tapi,
Mereka memilih menyembunyikannya. Lalu menunggu setelah akad. Aku menunduk. Karena itulah yang paling membuatku sakit. Bukan utangnya, melainkan kebohongannya. Ayah menepuk pelan bahuku. Mulai sekarang, jangan percaya ucapan. Percaya tindakan. Aku mengangguk. Iya, ya. Keesokan harinya, aku kembali bekerja seperti biasa. Menjelang pukul 11 siang, ponselku bergetar. Pesan dari Rian. Lee, nanti malam ibu pengen ngobrol sama kamu. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Biasanya, kalau Bu Marni ingin berbicara, beliau akan langsung meneleponku. Kenapa kali ini harus lewat Rian? Aku membalas singkat. Ngobrol apa? Beberapa menit kemudian, Rian membalas. Nggak lama kok. Cuma soal rencana setelah nikah. Aku mengernyit. Rencana setelah nikah? Apalagi yang ingin mereka bahas? Sepanjang siang, pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku. Sampai akhirnya, tepat pukul 8 malam, ponselku kembali berdering. Nama Bu Marni muncul di layar. Aku menarik napas panjang, lalu mengangkat telepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Enggak ganggu kan? Enggak kok, Bu. Suara Bu Marni terdengar lebih serius daripada biasanya. Setelah berbasa-basi sebentar, beliau langsung masuk ke inti pembicaraan. Nak. Iya, Bu. Ibu cuma mau ngobrol soal satu hal. Apa ya, Bu? Supaya nanti setelah menikah, jangan ada salah paham soal tanggung jawab dalam keluarga. Aku menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Entah kenapa, aku merasa pembicaraan yang selama ini mereka hindari akhirnya akan mulai dibuka sedikit demi sedikit. Aku menggenggam ponsel sedikit lebih erat. Entah kenapa, nada suara Bu Marni malam itu berbeda. Tidak lagi sehangat biasanya. Lebih serius. Seolah beliau memang sudah menyiapkan sesuatu untuk dibicarakan. Nak. Iya, Bu. Ibu cuma nggak mau nanti ada salah paham setelah kalian menikah. Aku menjawab pelan. Iya, Bu. Soalnya menurut Ibu, rumah tangga itu nggak bisa jalan kalau cuma mikirin diri sendiri. Aku mengangguk. Betul, Bu. Makanya, nanti kalau sudah jadi keluarga, kalian harus saling menolong. Termasuk orang tua. Aku sengaja bertanya. Orang tua siapa, Bu? Bu Marni tertawa kecil. Ya semuanya. Orang tua kamu. Orang tua Rian. Namanya keluarga. Aku mengangguk lagi. Iya. Tapi menurutku, menolong juga harus sesuai kemampuan. Iya dong. Tentu. Jawaban Bu Marni terdengar sangat wajar. Kalau percakapan berhenti sampai di situ, mungkin aku tidak akan berpikir macam-macam. Namun beberapa detik kemudian, beliau kembali berbicara. Misalnya nih, kalau suatu hari keluarga Rian lagi ada kesulitan, kamu nggak keberatan kan ikut bantu? Aku tidak langsung menjawab. Aku justru balik bertanya. Kesulitan seperti apa, Bu? Oh, macam-macam. Namanya hidup. Ada aja. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Kalau memang mampu, pasti aku bantu. Bu Marni langsung menyela. Nah, itu yang Ibu senang. Soalnya sejak awal, Ibu memang berharap kamu jadi anak Ibu. Bukan cuma menantu. Aku kembali mengucapkan, amin. Lalu suasana kembali hening. Kupikir pembicaraan sudah selesai. Ternyata belum. Bu Marni menarik napas pelan. Lalu berkata, Nak. Iya, Bu. Ibu mau jujur. Dadaku langsung berdegup sedikit lebih cepat. Beliau melanjutkan. Sebenarnya, beberapa bulan terakhir, keuangan keluarga kami memang lagi kurang baik. Aku tidak memotong. Aku membiarkan beliau berbicara. Iya, Bu. Usaha Bapak lagi sepi. Beberapa pembayaran juga belum masuk. Aku masih diam. Untuk pertama kalinya, ada sedikit kejujuran yang mulai keluar.
Namun, yang membuatku heran, beliau masih belum menyebut soal utang. Beliau hanya mengatakan usaha sedang sulit, seolah sedang mencari jalan agar pembicaraan itu terdengar biasa. Nanti, kalau kamu sudah jadi bagian keluarga kami, Ibu berharap kita bisa saling menguatkan. Aku menjawab hati-hati. Insya Allah, Bu. Asal semuanya dibicarakan dengan terbuka. Di ujung telepon, Bu Marni mendadak diam. Cukup lama. Seolah kalimatku barusan membuat beliau berpikir. Aku sengaja menambahkan satu kalimat lagi. Soalnya, kalau dari awal sama-sama jujur, biasanya lebih mudah mencari jalan keluarnya. Beberapa detik kemudian, Bu Marni tertawa kecil. Iya, kamu memang anak pintar. Tidur jangan malam-malam ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon pun berakhir. Aku meletakkan ponsel di atas meja, lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Aneh. Bu Marni sudah mulai membuka pembicaraan tentang kondisi keuangan mereka. Tetapi, beliau masih menyembunyikan bagian terbesarnya. Beliau tidak mengatakan bahwa keluarga mereka memiliki utang hampir 700 juta rupiah. Padahal, aku sudah mendengar semuanya. Saat itulah aku semakin yakin. Mereka memang tidak berniat jujur. Mereka hanya sedang mencari cara agar ketika kebenaran itu akhirnya diketahui, aku sudah tidak punya pilihan selain menerimanya sebagai seorang istri. Sejak malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan lagi menunggu mereka jujur. Karena semakin kutunggu, semakin jelas mereka hanya akan mengatakan sebagian. Sisanya, mereka simpan sampai setelah akad. 2 hari kemudian, Rian menghubungiku saat jam makan siang. Li. Iya. Sabtu jadi ya. Jadi apa? Kita ketemu sama Weo. Oh iya. Jam 10. Oke. Terus habis itu, Ibu ngajak makan siang. Aku sempat diam beberapa detik. Biasanya, kalau urusan dengan Weo selesai, aku langsung pulang. Yang ikut siapa aja? Ibu. Ayah. Aku. Paling sama Kak Dimas. Aku mengernyit. Kak Dimas adalah kakak laki-laki Rian. Selama ini kami jarang bertemu, karena katanya bekerja di luar kota. Oke. Nanti habis dari Weo langsung ke rumah makannya? Iya. Telepon ditutup. Entah kenapa, perasaanku kembali tidak tenang. Seolah, pertemuan makan siang itu bukan sekadar makan bersama. Hari Sabtu, aku datang ke kantor Weo lebih dulu. Rian tiba sekitar 15 menit kemudian bersama Bu Marni. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam. Kami membahas susunan acara, posisi keluarga, jam kedatangan tamu, sampai detail dekorasi pelaminan. Semuanya berjalan lancar. Tidak ada pembahasan di luar urusan pernikahan. Selesai dari sana, kami menuju sebuah rumah makan yang letaknya hanya sekitar 5 menit dari kantor Weo. Sesampainya di sana, Ayah Rian dan Kak Dimas ternyata sudah lebih dulu datang. Aku baru menyadari, ini pertama kalinya aku duduk makan bersama seluruh keluarga inti Rian. Awalnya suasana sangat hangat. Kami membahas makanan, lalu membahas saudara yang akan datang dari luar kota. Sampai akhirnya, Kak Dimas tiba-tiba berkata, Rian. Iya, Mas. Nanti setelah nikah enak ya? Kenapa? Beban keluarga jadi lebih ringan. Meja langsung hening. Aku melihat Rian sekilas. Dia hanya tersenyum tipis. Tidak menjawab. Bu Marni buru-buru mengalihkan pembicaraan. Udah. Jangan bahas itu sekarang. Aku pura-pura mengambil minum. Seolah tidak terlalu memperhatikan. Namun telingaku benar-benar fokus. Kak Dimas kembali berkata sambil tertawa kecil. Ya kan benar. Sekarang Rian udah nggak sendiri. Bu Marni kembali menyela. Sudah. Makan aja. Beberapa detik kemudian, obrolan kembali berpindah ke topik lain. Tentang catering, tentang undangan, tentang cuaca. Tapi, bagiku, percakapan singkat tadi justru jauh lebih penting. Karena untuk kedua kalinya, aku mendengar sendiri. Keluarga Rian menganggap pernikahan kami
sebagai jalan untuk meringankan beban keluarga mereka. Dan yang paling membuatku kecewa, Rian sama sekali tidak membantah ucapan kakaknya. Dia hanya diam. Diam yang terasa seperti sebuah persetujuan. Sepulang dari makan siang itu, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku sengaja menghentikan mobil di sebuah rest area kecil. Aku mematikan mesin, lalu mengambil buku catatan yang selalu kusimpan di dashboard. Di halaman baru, aku mulai menulis hal-hal yang sudah pasti. Pertama, keluarga Rian memang sedang mengalami masalah keuangan. Kedua, mereka sengaja menyembunyikan masalah itu sampai setelah akad. Ketiga, mereka beberapa kali mengaitkan pernikahanku dengan beban keluarga mereka. Aku berhenti menulis, lalu menatap 3 kalimat itu cukup lama. Aku sadar, aku sudah memiliki banyak potongan puzzle. Tapi, masih ada satu bagian yang belum kutemukan. Aku masih ingin mendengar Rian mengatakannya sendiri, tanpa dipancing ibunya, tanpa dipengaruhi keluarganya. Karena keputusan terbesar dalam hidupku harus kuambil berdasarkan ucapan laki-laki yang akan menjadi suamiku, bukan berdasarkan dugaan semata. Aku memasukkan kembali buku catatan itu ke dalam dashboard, lalu menyalakan mesin mobil. Perjalanan menuju rumah terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Padahal, jaraknya sama. Jalanannya juga tidak macet. Yang berubah hanya isi kepalaku. Malam harinya, sekitar pukul 8, ponselku kembali berdering. Nama Rian muncul di layar. Aku menarik napas pelan, lalu mengangkatnya. Halo. Hai. Lagi ngapain? Baru selesai mandi. Oh. Tadi makasih ya udah nemenin. Iya. Beberapa detik kami hanya berbasa-basi. Sampai akhirnya, aku memutuskan, kalau malam ini, aku akan mendapatkan jawaban yang selama ini kucari. Rian. Iya. Aku mau tanya satu hal. Tanya aja. Jawab jujur ya. Rian tertawa kecil. Serius amat. Iya. Aku serius. Oke. Apa? Aku menarik napas panjang. Kalau misalnya, setelah kita menikah, aku nggak bisa bantu keluargamu secara finansial. Karena aku ingin tetap memprioritaskan orang tuaku dan rumah tangga kita. Kamu kecewa nggak? Di ujung telepon, Rian kembali diam. Aku sudah mulai hafal. Setiap kali pembicaraan menyangkut uang, dia selalu butuh waktu lebih lama untuk menjawab. Beberapa detik kemudian, barulah dia berbicara. Kecewa sih nggak? Tapi, tentu aku berharap kita bisa saling membantu. Aku kembali bertanya. Membantu sampai batas apa? Ya. Namanya keluarga. Kalau lagi susah, masa kita tinggal diam? Aku sengaja memperjelas. Kalau bantuan itu nilainya besar. Misalnya ratusan juta. Rian tertawa kecil. Kok jauh banget mikirnya? Kan cuma misalnya. Dia kembali diam. Lalu berkata pelan. Kalau memang untuk menyelamatkan keluarga. Menurutku wajar. Aku menggigit bibir. Berarti, kalau keluargamu butuh ratusan juta, kamu berharap aku ikut membantu? Rian tidak menjawab pertanyaanku. Dia justru berkata, Alia. Iya. Kita ini sebentar lagi suami istri. Jangan dihitung terus. Kalau sudah menikah, harusnya nggak ada lagi hitung-hitungan. Kalimat itu terdengar indah kalau diucapkan dalam keadaan yang berbeda. Tapi, setelah semua yang kudengar, kalimat itu justru terasa seperti cara halus agar aku berhenti bertanya. Aku kembali bertanya. Kalau begitu, aku tanya sekali lagi. Jawab jujur. Iya. Kalau nanti keluargamu benar-benar punya masalah keuangan, apa kamu akan cerita semuanya ke aku? Untuk pertama kalinya, suara Rian terdengar gugup. Loh, kenapa nanya begitu? Enggak kenapa. Cuma pengen tahu. Dia tertawa kecil. Ya pasti. Masa aku nutupin? Aku memejamkan mata. Kalimat itu adalah kebohongan. Karena saat itu,
Aku sudah tahu. Dia sedang menutupinya. Dan dia tidak pernah menyadari bahwa calon istrinya sudah mendengar sendiri semua rencana mereka. Telepon malam itu berakhir tanpa kesimpulan. Namun bagiku, satu hal sudah semakin jelas. Rian tidak sedang mencari waktu yang tepat untuk jujur. Dia justru sedang mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan kenyataan itu setelah aku resmi menjadi istrinya. Saat itulah, aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Kalau sampai hari ini, dia masih sanggup menyembunyikan utang keluarganya. Apalagi yang akan dia sembunyikan setelah kami benar-benar menikah? 2 hari berlalu. Sejak percakapan itu, aku tidak lagi membahas soal uang dengan Rian. Bukan karena semuanya sudah selesai. Justru karena aku ingin melihat apakah dia akan membuka pembicaraan itu dengan keinginannya sendiri. Ternyata, yang terjadi justru sebaliknya. Rian bersikap seolah tidak pernah ada masalah. Kami masih membahas undangan, masih membahas souvenir, masih membahas daftar keluarga yang akan duduk di pelaminan. Seolah semuanya baik-baik saja. 3 hari sebelum akad, aku sedang berada di kantor. Sekitar pukul 11 siang. Ponselku berdering. Rian menelepon. Halo. Hai. Lagi sibuk? Lumayan. Kenapa? Aku mau minta tolong. Aku langsung membuka kalender di meja. Kupikir ada revisi dari Weo lagi. Tolong apa? Besok sore bisa ke rumah nggak? Ada yang kurang? Iya. Kita mau final cek perlengkapan seserahan. Oh. Soalnya beberapa saudara juga datang. Nggak lama kok. Aku mengangguk. Oke. Besok habis pulang kantor aku ke sana. Siap. Telepon ditutup. Aku sama sekali tidak menaruh curiga. Kupikir memang hanya pengecekan terakhir sebelum akad. Keesokan harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Sepanjang hari pekerjaanku cukup padat. Baru sekitar pukul 4:30 sore aku bisa meninggalkan kantor. Sebelum menuju rumah Rian, aku lebih dulu mampir ke toko buah. Ibu berpesan agar aku membawa sedikit buah tangan. Namanya juga mau ke rumah orang. Jangan datang dengan tangan kosong. Begitu kata beliau pagi tadi. Sekitar pukul 5:15. Aku sampai di rumah Rian. Suasananya tidak seramai kunjunganku yang sebelumnya. Hanya ada beberapa mobil di halaman. Aku membawa 2 kantong buah. Lalu menekan bel. Rian langsung membukakan pintu. Masuk. Yang lain udah datang? Belum semua. Aku melepas sepatu. Lalu masuk ke ruang tamu. Bu Marni menyambutku dengan sangat ramah. Loh, ngapain bawa buah segala? Ibu yang nyuruh. Katanya nggak enak kalau datang kosong. Bu Marni tersenyum. Ibumu memang perhatian. Beliau lalu meminta salah satu keponakannya membawa buah itu ke dapur. Aku duduk di ruang tamu bersama Rian. Tak lama kemudian, ayah Rian ikut bergabung. Beliau membawa beberapa kotak seserahan. Kita cek satu-satu ya. Iya, Pak. Kami mulai membuka kotak-kotak itu. Memastikan isinya lengkap. Sepatu, tas, kain, perlengkapan ibadah, jam tangan. Semuanya dicocokkan dengan daftar dari Weo. Sekitar 30 menit kemudian, semua sudah selesai diperiksa. Aku melihat jam. Hari mulai menjelang maghrib. Kupikir setelah ini aku akan langsung pamit pulang. Namun, Bu Marni tiba-tiba berkata, Alia. Iya, Bu. Sebelum pulang, Ibu mau ngobrol sebentar. Aku menoleh. Tentang apa, Bu? Beliau tersenyum. Nggak lama kok. Cuma urusan keluarga. Entah kenapa. Begitu mendengar kalimat itu, perasaanku kembali tidak tenang. Karena selama beberapa minggu terakhir, setiap kali keluarga Rian mengatakan, cuma mau ngobrol. Yang terjadi justru selalu pembicaraan yang mengarah pada satu hal. Uang. Dan kali ini, aku merasa, mereka tidak akan lagi berbicara dengan isyarat. Melainkan mulai mengatakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Aku menoleh ke arah Bu Marni. Beliau masih tersenyum. Senyum yang beberapa bulan lalu selalu membuatku merasa diterima. Namun sekarang, senyum itu justru membuatku semakin waspada. Tentang apa ya, Bu?
Bu Marni melirik ke arah ayah Rian. Lalu ke arah Rian. Sebentar aja. Biar nggak ada salah paham nantinya. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Beliau lalu mempersilakanku duduk kembali. Rian duduk di sebelah kananku. Sedangkan Bu Marni dan ayah Rian duduk tepat di depan kami. Entah kenapa, suasana ruang tamu mendadak terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi pembicaraan soal seserahan. Beberapa detik kemudian, Bu Marni membuka percakapan. Nak Alia. Iya, Bu. Sebentar lagi kamu sudah jadi keluarga kami. Iya. Ibu cuma ingin semua ini dibicarakan dari sekarang. Aku hanya mengangguk. Beliau kembali melanjutkan. Namanya keluarga. Pasti ada masa susah. Pasti ada masa senang. Kalau nanti keluarga sedang susah, jangan saling lepas tangan. Aku sengaja bertanya. Kesulitan yang seperti apa, Bu? Bu Marni menarik napas pelan, lalu menoleh ke arah Rian, seolah memberi isyarat agar anaknya ikut berbicara. Namun, Rian justru menundukkan kepala, tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya Bu Marni kembali melanjutkan. Sebenarnya, keluarga kami memang sedang ada tanggungan. Aku memperhatikan wajah beliau. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi senyum. Tanggungan apa, Bu? Bu Marni tidak langsung menjawab. Beliau justru berkata pelan. Nanti setelah kamu dan Rian menikah, Ibu berharap kalian bisa membantu menyelesaikannya bersama. Aku menatap Rian. Dia masih diam. Sama sekali tidak berusaha menjelaskan. Aku kembali bertanya. Membantu menyelesaikan apa? Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Sampai akhirnya, Bu Marni mengucapkan kalimat yang sejak awal berusaha beliau sembunyikan. Kami masih punya utang. Aku mengangguk pelan. Utang usaha ya, Bu? Iya. Masih cukup besar. Aku sengaja bertanya lagi. Berapa, Bu? Beliau menoleh sebentar kepada Rian, seolah meminta izin. Namun Rian tetap diam. Akhirnya, dengan suara pelan, Bu Marni menjawab. Hampir 700 juta. Aku berpura-pura terkejut. Padahal, angka itu sudah kudengar beberapa hari yang lalu. Aku menatap Rian. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Rian menarik napas panjang. Aku mau cerita. Tapi, takut kamu kepikiran sebelum nikah. Aku tersenyum tipis. 4 tahun kita bersama. Kenapa baru sekarang? Rian tidak mampu menatap mataku. Dia hanya berkata pelan. Aku cuma nunggu waktu yang tepat. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku berkata, bukan. Bukan menunggu waktu yang tepat. Melainkan menunggu sampai aku resmi menjadi istrimu. Supaya aku tidak punya pilihan selain menerima semuanya. Dan saat itulah, aku sadar. Hari yang selama ini kutunggu. Akhirnya datang juga. Mereka tidak lagi berbicara dengan kode. Mereka sudah mulai membuka kartu mereka satu persatu. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Aku sengaja membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa detik. Aku ingin melihat, apakah Rian akan menjelaskan semuanya dengan kemauannya sendiri. Sayangnya, laki-laki yang selama ini ku kenal jujur, masih memilih diam. Akhirnya, aku memecah keheningan. Jadi, selama ini kalian memang sengaja menyembunyikan semua ini. Rian buru-buru menggeleng. Enggak. Bukan disembunyikan. Cuma, belum sempat diceritakan. Aku langsung menatap matanya. Belum sempat. Iya. Padahal 4 tahun kita pacaran. Padahal 2 bulan lagi akad. Kamu masih bilang belum sempat. Rian kembali terdiam. Tidak ada jawaban. Bu Marni buru-buru menyela. Nak, jangan salah paham. Ibu sama sekali nggak berniat membebani kamu. Aku tersenyum tipis. Sungguh, Bu? Iya. Ibu cuma berharap. Kalau nanti kalian sudah jadi suami istri. Masalah keluarga juga dihadapi bersama. Aku mengangguk pelan. Lalu,
Kalau aku tidak mampu. Bu Marni langsung menjawab. Namanya keluarga. Pasti ada jalan. Aku kembali bertanya. Kalau aku memilih tidak ikut menanggung utang itu? Beliau kembali diam. Beberapa detik kemudian, barulah beliau berkata, ya jangan ngomong begitu. Kan nanti kamu sudah jadi bagian keluarga kami. Aku mengalihkan pandanganku kepada Rian. Kalau menurutmu? Rian menarik napas panjang. Alia. Iya. Aku tahu ini berat. Tapi, aku berharap kamu bisa mengerti. Mengerti apa? Keadaan keluargaku. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Yang tidak ku mengerti. Kenapa semua ini baru disampaikan sekarang? Rian tidak menjawab. Aku kembali bertanya. Kalau aku tidak pernah mendengar pembicaraan di rumah ini beberapa hari yang lalu, kapan sebenarnya kamu mau cerita? Wajah Rian langsung berubah. Dia menatapku lekat-lekat. Apa maksud kamu? Aku tidak lagi menghindari tatapannya. Aku mendengar semuanya. Saat aku menunggu di ruang kerja. Semua. Wajah Bu Marni langsung pucat. Sedangkan ayah Rian terlihat sangat terkejut. Rian berdiri dari kursinya. Kamu? Dengar? Aku mengangguk. Iya. Aku dengar saat ibu bilang. Yang penting akadnya dulu. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang mengatakan aku salah dengar. Karena mereka tahu. Kalimat itu memang benar-benar diucapkan. Aku berdiri perlahan. Mengambil tasku yang sejak tadi berada di samping kursi. Alia. Suara Rian terdengar panik. Dengerin aku dulu. Aku menggeleng pelan. 4 tahun aku mendengarkanmu. Hari ini. Cukup. Bu Marni ikut berdiri. Nak. Jangan ambil keputusan karena emosi. Aku menatap beliau dengan tenang. Justru karena saya tidak mau mengambil keputusan dengan emosi. Saya memilih pulang sekarang. Saya akan pikirkan semuanya dengan kepala dingin. Aku melangkah menuju pintu. Belum sempat kubuka. Rian kembali memanggilku. Alia. Aku berhenti. Tanpa menoleh. Lalu berkata pelan. Kalau sejak awal kamu datang dengan kejujuran. Mungkin hari ini aku masih mau berdiri di sampingmu. Tapi, kalau fondasi sebuah pernikahan dimulai dengan kebohongan, aku tidak yakin rumah tangga itu akan bertahan. Aku membuka pintu, lalu keluar dari rumah itu. Udara sore langsung menyambut wajahku. Aku berjalan menuju mobil, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Karena di dalam hati, aku sudah mengambil keputusan. Hari akad memang tinggal 3 hari lagi. Tapi, kalau sampai hari itu tiba, keputusan yang akan kuambil akan mengubah hidup kami semua. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh berbeda. Sepanjang perjalanan, tidak ada air mata, tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanya rasa lelah. Lelah karena selama beberapa minggu terakhir, aku terus berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Padahal, kenyataannya sudah berdiri jelas di depan mataku. Sesampainya di rumah, mobil ayah masih terparkir di garasi. Aku mematikan mesin, namun tidak langsung turun. Aku hanya duduk memandangi halaman rumah. Rumah sederhana yang sejak kecil menjadi tempatku pulang. Rumah yang dibangun ayah sedikit demi sedikit. Bukan dengan utang. Bukan dengan memanfaatkan orang lain. Tetapi dengan kerja keras. Baru kali itu aku benar-benar memahami kenapa ayah selalu mengajarkanku hidup sederhana. Karena beliau ingin anak-anaknya tidak pernah bergantung kepada siapapun. Aku mengambil napas panjang, lalu turun dari mobil. Begitu membuka pintu rumah, ayah sedang duduk membaca Al-Quran. Beliau menutup musyafnya perlahan, lalu menatapku. Tidak ada pertanyaan, tidak ada desakan. Beliau hanya berkata pelan, "Sudah selesai?" Aku mengangguk. "Iya." "Gimana?" Aku duduk di samping beliau, lalu menceritakan semuanya, tanpa ada yang kututupi. Bagaimana Bu Marni akhirnya mengakui utang keluarganya. Bagaimana Rian tetap berusaha membenarkan semuanya. Dan bagaimana mereka berharap setelah menikah nanti,
Aku ikut menanggung seluruh masalah itu. Ayah mendengarkan sampai selesai. Beliau tidak menyela sedikit pun. Setelah aku selesai bercerita, beliau hanya mengusap bahuku. Nak, iya. Kamu sudah dapat jawaban yang kamu cari. Aku mengangguk. Iya. Terus sekarang? Aku menunduk. Air mataku kembali jatuh. Aku nggak sanggup nikah sama orang yang memulai rumah tangga dengan kebohongan. Ayah tersenyum tipis. Itu keputusanmu. Bukan keputusan ayah. Aku mengangguk. Iya. Tapi, ayah mendukung. Kalimat sederhana itu membuat beban di dadaku perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Malam itu, kami bertiga duduk di ruang keluarga. Aku, ayah, dan ibu. Awalnya, ibu masih berharap semua bisa diperbaiki. Beliau beberapa kali berkata, mungkin mereka panik. Mungkin mereka malu. Mungkin sebenarnya mereka juga bingung. Aku mengerti. Karena memang tidak mudah membatalkan pernikahan yang tinggal menghitung hari. Undangan sudah tersebar. Gedung sudah dibayar. Catering sudah dipesan. Keluarga dari luar kota bahkan sudah mulai berdatangan. Tetapi, ayah hanya mengatakan satu kalimat. Kalau hari ini Alia dipaksa menikah, belum tentu besok dia bahagia. Ruangan kembali sunyi. Aku memegang tangan ibu. Bu. Iya. Alia nggak takut kehilangan pesta. Alia cuma takut kehilangan masa depan. Ibu akhirnya menangis. Beliau memelukku erat. Ibu ikut keputusan kamu. Malam itu, kami bertiga sepakat. Besok pagi, ayah akan menghubungi keluarga Rian. Meminta pertemuan terakhir. Bukan untuk melanjutkan akad, melainkan untuk menyampaikan keputusan kami. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, Rian datang bersama kedua orang tuanya. Mereka duduk di ruang tamu. Suasananya sangat berbeda dibanding saat pertama kali datang melamar. Tidak ada senyum. Tidak ada tawa. Aku duduk di samping ayah. Sedangkan ibu berada di sebelahku. Ayah membuka pembicaraan. Terima kasih sudah datang. Ayah Rian mengangguk pelan. Iya. Kami juga mau menjelaskan. Ayah mengangkat tangan pelan. Nggak usah. Saya rasa semua sudah jelas. Ruangan kembali sunyi. Bu Marni mulai menangis. Niat kami bukan memanfaatkan Alia. Ayah menjawab dengan tenang. Mungkin. Tapi caranya sudah salah. Kalau sejak awal ibu jujur, mungkin ceritanya berbeda. Tapi, ibu memilih menyembunyikannya sampai menjelang akad. Tidak ada yang membantah. Karena itu memang kenyataannya. Rian lalu menatapku. Alia. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku memandangnya beberapa detik. Lalu berkata pelan. Aku memaafkan kamu. Wajah Rian sedikit berubah. Seolah masih berharap. Namun aku melanjutkan. Tapi memaafkan. Bukan berarti aku harus tetap menikah. Ruangan kembali hening. Aku mengeluarkan cincin pertunangan dari dalam kotak kecil. Lalu meletakkannya di atas meja. Ini milikmu. Rian tidak bergerak. Matanya mulai memerah. Aku menarik napas panjang. 4 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku pernah benar-benar percaya sama kamu. Tapi kepercayaan itu hilang. Bukan karena keluargamu punya utang. Melainkan karena kalian memilih menutupinya. Dan berharap aku baru tahu setelah semuanya terlambat. Ayah Rian menundukkan kepala. Beliau tidak mengatakan apa-apa. Mungkin, beliau juga sadar bahwa semua ini memang tidak bisa dipertahankan lagi. Beberapa menit kemudian, keluarga Rian berpamitan. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada saling menyalahkan. Hanya langkah kaki yang terdengar semakin menjauh. Saat pintu rumah tertutup, aku mengembuskan napas panjang. 4 tahun hubungan itu akhirnya benar-benar selesai. Hari akad yang seharusnya menjadi hari pernikahanku berubah menjadi hari berkumpul bersama keluarga. Beberapa kerabat memang kecewa. Beberapa bertanya-tanya. Beberapa bahkan menganggap keputusanku terlalu berlebihan. Aku tidak membalas satupun. Karena mereka hanya melihat satu hari.
Sedangkan aku menjalani seluruh prosesnya. Beberapa bulan kemudian, aku kembali fokus bekerja. Aku tetap menabung, tetap membantu orang tuaku. Dan perlahan, aku kembali belajar mempercayai hidup. Sampai hari ini, aku tidak pernah menyesal membatalkan pernikahan itu. Karena aku percaya, pernikahan bukan sekadar mencari pasangan, tetapi memilih keluarga yang akan menjadi tempat kita pulang. Kalau sejak sebelum akad, kejujuran sudah dikorbankan, maka setelah menikah, kepercayaan akan jauh lebih sulit dibangun. Kalau kalian mendengar ceritaku sampai selesai, aku hanya ingin menitipkan satu pesan. Jangan pernah takut membatalkan pernikahan. Kalau yang dipertaruhkan adalah harga dirimu. Karena pesta bisa dijadwalkan ulang. Uang bisa dicari kembali. Tetapi, masa depan yang salah memilih pasangan seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki. Terima kasih sudah menemani ceritaku sampai akhir. Semoga kalian semua selalu dipertemukan dengan pasangan yang mencintai kalian karena hati, bukan karena apa yang kalian miliki. Sekarang, kalau ada yang bertanya kepadaku, masih sakit nggak mengingat semuanya? Jawabanku selalu sama. Masih. Karena yang hilang bukan hanya calon suami, melainkan 4 tahun perjalanan hidup. 4 tahun mengenal seseorang, 4 tahun membangun kepercayaan, 4 tahun menyusun mimpi, dan semua itu berakhir hanya dalam beberapa hari. Tetapi, kalau ditanya, menyesal nggak sudah membatalkan pernikahan? Jawabanku juga selalu sama. Tidak, sedikit pun tidak. Karena setelah semua itu berlalu, aku baru mengetahui beberapa hal yang sebelumnya tidak pernah ku ketahui. Sekitar 3 bulan setelah pernikahan itu batal, aku bertemu tanpa sengaja dengan salah satu tetangga lama keluarga Rian. Beliau mengenal keluargaku. Kami bertemu di sebuah supermarket. Awalnya hanya saling menyapa. Lalu beliau berkata pelan, "Nak, maaf ya. Baru sekarang tante dengar soal batalnya pernikahanmu." Aku hanya tersenyum. "Iya, tante." Beliau terlihat ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun takut menyinggung perasaanku. Aku justru berkata lebih dulu, "Nggak apa-apa, tante. Sekarang semuanya sudah selesai." Beliau akhirnya mengangguk, lalu berkata, "Sebenarnya, kalau boleh jujur, tante justru lega." Aku sedikit terkejut. "Lega?" "Iya. Tante tahu sedikit keadaan keluarga mereka." Aku tidak memotong. Beliau melanjutkan, "Utang mereka sebenarnya sudah lama. Bahkan sebelum kamu bertunangan." Aku terdiam. Tante juga pernah dengar. Beberapa kali mereka meminjam uang ke saudara, tapi belum bisa mengembalikan. Aku hanya mengangguk pelan. Beliau kembali berkata, "Makanya waktu dengar kamu batal menikah, tante justru berpikir, mungkin memang Tuhan sedang menyelamatkan kamu." Aku hanya tersenyum. Bukan karena senang, melainkan karena semakin yakin. Keputusan yang kuambil memang bukan keputusan yang salah. 6 bulan kemudian, hidupku mulai kembali seperti semula. Aku kembali sibuk bekerja, mengikuti pelatihan, beberapa kali mendapat proyek baru. Bahkan, aku kembali mendapatkan promosi jabatan. Saat menerima surat promosi itu, orang pertama yang kupeluk bukan siapa-siapa, melainkan ayah. Beliau hanya tersenyum. "Lihat, rezeki nggak akan salah alamat." Aku tertawa kecil. "Iya, ya." Ayah menepuk pelan bahuku. "Kalau waktu itu kamu memaksakan menikah, belum tentu kamu masih bisa berdiri setenang hari ini." Aku mengangguk. Kalimat itu benar. Karena aku sadar, kalau hari itu aku memilih menutup mata, mungkin setiap kenaikan gaji, setiap bonus, setiap hasil kerja kerasku, bukan lagi menjadi hasil perjuanganku, melainkan menjadi solusi untuk masalah yang bukan tanggung jawabku. Setahun setelah semuanya berlalu, aku akhirnya membeli rumah kecil yang dulu hanya menjadi impian. Bukan rumah mewah, hanya rumah sederhana. 2 kamar, 1 ruang tamu, halaman kecil di depan. Di tepi, rumah itu kubeli dengan perasaan yang sangat tenang. Karena tidak ada 1 rupiah pun yang berasal dari kebohongan. Aku mengajak ayah dan ibu melihat rumah itu.
Begitu masuk, ayah tersenyum. Lumayan ya? Aku tertawa. Masih kecil. Ayah menggeleng. Bukan ukuran rumah yang penting, tapi ketenangan orang yang tinggal di dalamnya. Aku memandang sekeliling rumah itu, lalu tanpa sadar tersenyum. Andai waktu bisa diputar, aku tetap akan memilih keputusan yang sama. Aku tetap akan membatalkan pernikahan itu. Karena sekarang aku mengerti. Kadang Tuhan menghancurkan satu rencana, bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk menyelamatkan kita dari penyesalan yang jauh lebih panjang. Dan tentang ayah, beliau tidak pernah sekalipun berkata, "Kan ayah sudah bilang." Beliau juga tidak pernah menyombongkan firasatnya. Suatu sore, saat kami duduk berdua di teras rumah baruku, aku justru bertanya, "Ya, iya, dulu. Kenapa ayah bisa merasa nggak tenang?" Ayah tersenyum kecil, lalu menggeleng. Ayah juga nggak tahu. Hanya setiap kali melihat keluarga mereka, ayah merasa mereka lebih sering melihat apa yang kamu punya daripada siapa diri kamu. Aku terdiam, karena kalimat itu merangkum seluruh cerita hidupku. Kalau cinta hanya datang karena harta, maka ketika harta itu habis, cintanya juga akan ikut pergi. Tapi, kalau seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan tetap memilihmu. Bahkan saat kamu tidak memiliki apa-apa. Itulah pelajaran terbesar yang kudapat. Dan sampai hari ini, aku selalu bersyukur. Karena pernah memiliki seorang ayah yang lebih percaya pada ketenangan hati daripada sekadar kelancaran sebuah pesta pernikahan. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku sampai akhir. Semoga kalian semua dipertemukan dengan pasangan yang memilih kalian karena ketulusan. Bukan karena tabungan, bukan karena pekerjaan, dan bukan karena apa yang bisa kalian berikan.